Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita ada dalam rumah Tuhan. Persiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita berfokus beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Angkat hati kita menyembah Tuhan, angkat hati kita bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selagi
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kembali hari ini kami ada dalam rumah-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan sudah pimpin. Beracaralah Engkau dalam ibadah kami Tuhan. Lawat setiap umat-Mu yang ada dalam rumah mereka masing-masing Tuhan. Sekalipun kami berjauhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, urapan Allah tetap kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar kita saudara hari ini Bapak Ibu? Yang ada di rumah dan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya kita tetap bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa beri dulu senyum kepada semua anggota keluarga yang ada suami, istri, anak-anak. Tepuk pundaknya, katakan Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kita. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Katakan bangkit.
kakinya Tuhan. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang menang. Kembali kita siapkan hati kita. Kita dengar kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Angkat pujian ini. Katakan kau segalanya dalam hidupku. Amin. Kau segalanya dalam hidupku. Kau puaskanku dengan kasih-Mu. Sebab Kaulah Tuhan, pengharapanku hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, yang peliharaku. Kau Tuhan, Kau Tuhan setia, tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhan setia sampai selama-lamanya. Mulai dengan segenap hati katakan kau segalanya. Kau segalanya dalam hidupku. Kau puaskanku dengan kasih-Mu. Sebab Kaulah Tuhan, pengharapanku hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, yang peliharaku. Kau Tuhan setia, tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhan setia sampai selama-lamanya. Kau Tuhan setia, tak pernah tinggalkanku. Kau Tuhan setia sampai selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Angkat hati kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saya serahkan kepada hamba Tuhan. Kesetiaan-Mu
dan alami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di masa-masa tersulit pun dalam hidup kami, Engkau tetap ada bagi kami. Sebab itu kami bersyukur dan kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia sampai saat ini. Kami nikmati kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi ini. Kalau kami akan dengarkan renungan firman Tuhan, biar Engkau urapi kami, teguhkan kami, biar firman-Mu menghibur kami. Baik kami di tempat ini, baik seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa biar mereka semua juga nikmati kasih Tuhan. Mereka juga semua nikmati lawatan Tuhan di wilayah manapun mereka ada. Tapi mereka tetap ada kekuatan dan sukacita. Khususnya Tuhan, sementara kami beribadah ini, di rumah mereka pun ada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom saudara, kita ketemu lagi walaupun ketemu kita lewat live streaming ya. Tapi paling tidak kita berjumpa di dalam doa kita masing-masing. Saudara, tadi pujian kita mengatakan bahwa nama Yesus itu adalah luar biasa. Nama Yesus itu menara yang kuat. Saudara, Mazmur Daud dia berkata, nama Tuhan itu menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, maka ia menjadi selamat. Nama Yesus, nama yang tidak pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan. Saudara, saya mau kita membaca di dalam Mazmur pasal 37. Kita membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara, mari sama-sama kita nikmati firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 dan keempat saya akan baca buat saudara. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Dan saya baca di dalam ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 4 dikatakan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada beberapa hal yang saya belajar di sini, dikatakan dalam ayat yang ketiga, diamlah di negeri dan berlakulah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Hari-hari ini kita lagi diam, tidak melakukan apa-apa, tinggal di rumah. Tapi sekalipun kita diam di rumah, saudara, dalam masa COVID-19 ini, tapi firman Tuhan mengingatkan kita, lagi diam pun lakukanlah sesuatu yang baik. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetaplah kita memandang Tuhan. Tapi di dalam ayat yang keempat penekanan saya pada pagi ini, bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, bersukacita, bergembira, joyful. Saudara, mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa bergembira? Oke, kalau mungkin semua oke. Usaha diberkati, anak-anak diberkati, pekerjaan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, semua berjalan dengan baik. Maka gampang kita bergembira, bersukacita. Saudara, ada banyak orang berkata, iya kalau kita lagi diberkati gampang, sehat gampang.
Tapi bagaimana kalau kita sedang dalam kondisi seperti sekarang? Dapatkah kita bergembira Bapak Ibu Saudaraku? Tapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang ya dan amin. Firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah firman Tuhan katakan bergembiralah karena Tuhan bergembira. Tidak dikatakan bergembira ya karena naik pangkat. Bergembira ya karena semua diberkati, bergembira ya karena hasilnya bagus, bergembira oh semua baik, bergembira enggak. Firman Tuhan mencatat di sini bergembira karena satu hal, karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Jadi bukan karena diberkati atau tidak diberkati. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan masalah, persoalan, dengan beban, dengan semua masalah hari-hari ini. Ayat ini tidak ada sangkut pautnya sebab dikatakan firman Tuhan, sekalipun kamu diam di negeri, tetap lakukan yang baik. Tetaplah setia dan tetaplah bergembira karena Tuhan. Saya sering berjumpa dengan orang, saya katakan belajar bersyukur. Bagaimana tante saya mau bersyukur? Bagaimana tante saya mau bersuka cita? Dipaparkanlah semua persoalan dan masalahnya. Tapi pagi hari ini firman mengingatkan kita. Bergembira bukan oleh hal-hal lahiriah. Bergembira bukan hal apa yang kita lihat dan kita terima, tapi bergembira karena Tuhan. Saudara, saya kutip bagian pertama dan ayat yang di bawahnya dikatakan, maka ia Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi Tuhan dulu baru keinginan kita. Kalau kita belajar firman Tuhan saudara, saya belajar banyak dari Habakuk pasal 3. Dan saudara gak bosan kita baca lagi Habakuk ini. Apa yang terjadi dalam Habakuk pasal 3 saudara, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, Habakuk berkata seperti ini. Ya saudara, saya sampai hafal lagu ini, ayat ini. Saya nyanyikan ayat ini dan saya sangat rema ayat ini. Dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 17 bicara tentang kegagalan, ketidakberhasilan. Sebab ayat yang ke-17 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan sesuatu, kambing domba terlepas dari kurungan, dan semua tidak ada sesuatu yang dikatakan berhasil. Ayat 17 ini adalah kegagalan total. Pernah saudara alami atau mungkin sekarang saudara berkata, iya saya pun sekarang rasakan tidak ada berkat, tidak ada pertolongan. Ayat ini dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudara, ayat ini bicara secara kasat mata tidak ada pengharapan. Ayat ini berkata secara kasat mata kita tidak tahu lagi dari mana akan ada pertolongan. Semua gagal, semua tidak ada harapan. Ladang-ladang tidak menghasilkan, semua gagal. Tetapi apa kata Habakuk di dalam kegagalan, dalam ketidakberhasilan, di dalam semua yang mengecewakan secara finansial ini, apa yang Habakuk katakan di dalam ayat yang ke-18? Namun aku, kata Habakuk, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada dua kata di sini, bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Kata bersorak-sorak, Bapak Ibu Saudara, bicara orang yang menang. Bagaimana dia berkata menang sementara situasi tidak baik. Semua tidak ada jaminan. Tapi dia berkata sekalipun kondisi seperti itu, sekalipun situasi tidak baik, tapi aku akan tetap bersorak. Kata bersorak bahasa Alkitab orang yang menang. Yang sudah mengalahkan musuh. Yang sudah berperang dan keluar sebagai pemenang, itu orang yang bersorak. Jadi saudara, dia katakan situasi tidak baik tapi aku akan tetap keluar sebagai pemenang. Dan yang kedua, aku akan beria-ria di dalam Allah kekuatanku. Kata beria-ria ekspresi. Kalau kita baca dalam kitab nabi-nabi saudara, kata beria-ria itu orang yang berjingkrak-jingkrak seperti sapi lepas kandang. Artinya ada ekspresi, dia melompat, dia beria-ria, dia bersorak-sorai. Nah saudara, mungkin kita berpikir, kok bisa ya? Kok bisa ya situasi sukar dan sulit? Situasi tidak ada pengharapan. Situasi tidak ada yang kita bisa andalkan lagi. Kok bisa ya bersorak-sorai? Kok bisa ya beria-ria seperti orang yang menang? Kenapa? Saudara, ayat yang selanjutnya dikatakan di sini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saya membahasakannya saudara, ketika dilihat ayat ini dia berkata Allah Tuhan itu kekuatanku. Kenapa? Ada dua hal saudara, dalam renungan yang tidak terlalu panjang mungkin pagi ini saya bisa katakan kenapa Daud dia katakan bergembira karena Tuhan. Habakuk dia berkata aku bersorak, aku beria-ria. Kenapa? Situasinya enggak baik, situasinya lagi enggak enak. Kenapa? Ada dua yang saya catat Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Yang pertama, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Habakuk punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau saudara baca pasal 1 dan sampai selesai, saya berhari-hari saya baca ini berulang-ulang. Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Di situasi yang sukar dan sulit sekalipun, tangan Tuhan tetap terkadang menolong dia. Jadi pengalaman itu membuat dia tetap kuat, tetap bersuka cita. Dan ini kiranya menjadi pengalaman kita, menjadi sikap kita. Situasi hari-hari ini mungkin gak baik, tapi kita tetap bergembira, kita tetap bersuka cita, beria-ria. Kenapa? Karena Tuhan Allah kekuatan kita. Dan kita bisa berkata, dulu aku pernah alami susah, tapi Tuhan tolong. Dulu aku pernah alami melarat, tapi Tuhan tolong. Dulu aku pernah alami sakit yang parah, tapi Tuhan tolong. Pengalaman itu membuat kita tetap percaya bahwa di tengah situasi yang sukar dan sulit pun kita tahu bagi Tuhan tetap ada jalan keluar. Jadi dia tidak fokus kepada persoalan. Dia tidak fokus kepada kegagalan. Dia tahu di balik kegagalan ini pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan. Seperti firman Tuhan dalam Roma 8:28 yang menjadi klasik buat kita. Bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, di tengah situasi yang sukar dan sulit pun akan muncul pengharapan dan kita akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Saudara, saya pernah ngobrol dengan seorang
yang biasa saudara di laut dia berkata begini. Ini beberapa tahun yang lalu. Dia baru jadi jemaat di sini dan dia berkata begini. Sister Rahel tahu enggak? Kalau kita mau cari ikan yang besar, kita harus ke tengah laut. Memang di tengah itu katanya gelombangnya besar. Tapi ikannya juga besar di sana. Tapi kalau kita di pinggir-pinggir enggak ada, hanya ombak kecil-kecil. Tapi juga ikannya kecil-kecil. Sama Bapak Ibu Saudara. Makin besar proses yang kita alami. Makin besar kesulitan yang kita alami kalau kita tetap teguh di dalam Tuhan. Percayalah, disitulah kita akan melihat menjadi sarana alami mujizat Tuhan. Alami pertolongan Tuhan. Dan saya sudah mengalaminya. Saya sudah lewati masa yang sulit. Saudara, saya sudah 40 tahun lebih menjadi hamba Tuhan. Ada banyak hal yang saya alami. Awal kami pelayanan di tempat ini, saudara, begitu sulit. Untuk makan saja sulit. Tapi saya tidak pernah ada niat sedikit pun tinggalkan pekerjaan Tuhan. Tidak pernah ada niat sedikit pun tinggalkan pelayanan. Karena saya tahu yang saya layani bukan manusia. Yang saya layani raja di atas segala raja. Dan puji Tuhan, di tengah situasi yang sukar dan sulit, tangan Tuhan tetap terkadang menolong. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengalaman kita dengan Tuhan jangan anggap biasa. Pengalaman kita dengan Tuhan itu menjadi satu kekuatan buat kita. Waktu saya alami saudara, bagaimana pergumulan demi pergumulan melewati hari ke hari. Sampai hari ini kalau saya ceritakan terlalu banyak kesulitan. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak hal yang membuat hati kecewa. Tapi saya tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat pengalaman hidup dengan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Itulah Allah kita. Dan yang kedua saudara, kenapa dia bisa bersuka cita? Kenapa dia bisa tetap bersorak-sorai? Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Dan semua kambing, domba, sapi semua gagal saudara. Tapi aku tetap beria-ria di dalam Allah, bersorak di dalam Allah kekuatanku. Kenapa? Yang kedua saudara, bukan sekedar ngomong, dia berkata Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Itulah pengalaman dari Habakuk. Tuhan memberi kekuatan. Dan yang kedua, karena dia kenal siapa Allahnya. Dia tahu siapa Allahnya, jadi dia enggak goyah. Apapun kata orang, dia tidak goyah. Di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32, saya sering sekali saudara membaca ayat ini. Dan saya pun hafal ayat ini saudara. Bahwa orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi kenapa dia kuat? Karena dia kenal siapa Allahnya. Dia mengenal siapa Allahnya. Kalau hari-hari ini saudara mungkin ragu. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin lemah, mulai mungkin hilang pengharapan. Mari kenal siapa Allah kita. Daniel saudara, dia diperhadapkan dengan gua singa. Tapi dia tetap memilih masuk gua singa daripada dia menyembah Raja Nebukadnezar. Dia memilih masuk di gua singa daripada dia menyembah patung dewa-dewa mereka. Saudara, kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya, dan benar ketika dia tetap bertahan dengan imannya, tangan Tuhan menutup mulut-mulut singa. Tangan Tuhan menjaga dia sehingga aman, mujizat terjadi. Saudara melihat apa kata raja?
Hai Daniel, masihkah engkau ada anakku? Ya, aku ada. Kaget. Singa lapar, dimasukin Daniel ke dalam. Tapi raja berkata, mulai hari ini Allah Daniel adalah Allah yang benar. Saudara, lewat pengalaman sulit dalam hidup kita akan terjadi mujizat. Orang lain akan mengakui Allah saudara dan saya benar, Allah mereka Allah yang ajaib. Saudara melihat Sadrak, Mesakh, Abednego, dia memilih masuk dapur api daripada dia masuk menyembah kepada dewa-dewa. Dia lebih memilih masuk dapur api, saudara. Kenapa? Karena dia kenal Allahnya. Sekalipun aku masuk dapur api, aku tahu Allahku pasti membela aku. Jadi saudara, bagian kedua kita melihat kenapa kita bisa bersuka cita. Kenapa kita tetap bergembira. Kenapa kita tetap beria-ria di dalam Allah, kekuatan itu. Apakah sekedar kita ngomong? Tidak. Itu pengalaman kita. Karena saudara, kita punya pengalaman sesulit apapun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan yang kedua kita melihat karena dia mengenal siapa Allahnya. Kalau kita saudara bergembira karena hal-hal lahiriah, satu waktu itu bisa habis Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bergembira karena harta, satu waktu harta bisa habis. Kalau kita bergembira karena hal-hal yang kelihatan secara lahiriah, satu waktu itu bisa habis, bisa hilang. Dan hilanglah sukacita kita. Dan hilanglah gembira kita, hilanglah damai kita. Kalau kita memfokuskan kegembiraan sukacita kita hanya kepada perkara-perkara yang kelihatan, itu semua bisa berlalu karena gak ada yang kekal, gak ada yang abadi, semua bisa berubah. Tapi satu hal, Yesus tidak pernah berubah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bergembira, bersukacita bukan karena yang lain, tapi karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan bilang, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari gantungkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Taruh iman kita hanya kepada Tuhan. Mari belajar kenal siapa Allah kita. Saudara Paulus dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu sebabnya sekalipun dia dianiaya, sekalipun saudara dia kapal karam, sekalipun dia hampir dibunuh, sekalipun dia ngalamin kelaparan, tapi dia tidak goyah imannya. Dia katakan, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Dia kenal siapa Allahnya. Saudara Yohanes dia tahu siapa Allahnya. Sebab itu walaupun dia dilempar ke Pulau Patmos yang di sana ada banyak binatang buas, dia tidak menyangkal Allahnya. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Lewat persoalan, lewat beban, lewat pergumulan, lewat masalah, lewat situasi yang gak enak, percayalah itu alat Tuhan buat saudara dan saya untuk menyatakan mujizatnya bagi kita. Untuk kita lihat pertolongannya. Saudara, saya belajar untuk tetap bersuka cita. Saya belajar untuk tidak mengeluh. Sekalipun dalam kondisi yang sakit parah. Sekalipun dalam pergumulan yang sangat menekan. Rasa sesak kata Raja Daud. Tetapi tetap dia Allah tempat pengungsian pada masa kepicikan. Kita kenal siapa dia. Dia tempat pengungsian pada masa kepicikan. Kita kenal siapa dia. Dia penolong dalam kesesakan sangat terbukti kata Raja Daud. Siapa dia? Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saudara tahu, yakin bahwa kita gak lama di muka bumi ini. Selama kita diam di kemah ini, di kemah yang akan binasa ini,
pun dia tetap Allah yang pelihara kita. Bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Kalau saya berdoa pada pagi hari saudara, saya selalu berkata, Tuhan, aku puas dengan Engkau. Aku puas dengan Engkau. Engkau segalanya bagiku. Hampir tiap pagi saya ucapkan itu. Sekalipun Tuhan aku belum melihat pertolongan itu, tapi aku akan tetap bersuka di dalam Engkau. Sebab kesukaan dari Tuhan itu kekuatanku. Sekalipun Tuhan tidak jawab doaku, sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab apa yang kusampaikan kepadamu, tapi itu tidak mengurangi sukacitaku. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan lebih mengenal yang terbaik bagiku. Saudara, sebab itu mari Daud dia berkata, bergembiralah karena Tuhan. Habakuk dia berkata, beria-rialah karena Tuhan. Semua bisa berubah. Semua bisa berubah, tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi satu hal, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, saya sampai hari ini, saya tetap belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Ada lagu lama dia berkata, saudara mungkin saudara masih ingat. Dan saya selalu sampaikan itu kepada Tuhan. Yesus saja cukup bagiku. Lebih dari semua di dunia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Dan saya hampir setiap hari ngomong sama Tuhan, asal aku punya Engkau Tuhan, itu cukup bagiku. Asal aku punya Engkau Yesus, itu cukup bagiku. Kenapa? Sebab dialah jawaban dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah Elohim. Dia Yehova Nisi. Dia Yehova Rafa. Dia Yehova Ra'ah, penyembuh kita. Dan dia segalanya bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan fokus terlalu banyak. Saudara, jangan fokus untuk semua yang kita lihat. Tapi mari fokus kepada Tuhan. Dialah segalanya bagi kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan, ketika kita belajar melihat setiap pengalaman kita dengan Tuhan, jangan lupakan itu. Dan ketika kita belajar kenal siapa Allah kita, maka saudara kita akan tetap bersuka. Saya kenal Allah saya, dia gunung batu. Saya kenal Allah saya, dia perlindungan. Saya kenal Allah saya, dia penyembuh. Saya kenal Allah saya, Yehova Jireh, yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, itu Allah saudara dan Allah saya. Mari kembali kepada firman Tuhan. Bergembira, bersukacita, dan tetap beria-ria di dalam Allah kekuatanku. Saudara, biar kita merenungkan firman ini. Yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Yang mengenal Allahnya akan tetap tidak pernah goyah. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan masuk di dalam doa kita. Nah, saya percaya lewat renungan firman Tuhan ini akan memberi kita kekuatan. Akan memberi kita semangat yang baru. Semua bisa berubah. Situasi semua bisa berubah. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Kita nyanyi dengan lagu yang lama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Saudara, akui dia Tuhan. Akui dia Raja. Akui dia penguasa alam semesta. Akui dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kita melihat dia Tuhan, kita melihat dia Raja, kita lihat dia mulia. Dan kita tidak lihat masalah. Saudara, hari-hari ini
situasi virus ini membawa penyakit yang berkepanjangan. Tapi percayailah, Dia perlindungan kita. Kaulah Tuhanku. Katakan bahwa Dialah Tuhan kita yang hidup.
Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tahu ada Tuhan pembela yang ajaib. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Katakan, Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Katakan, Tuhan, Engkau cukup bagiku, sebab Engkau sanggup melakukan segala perkara. Mari kita berdoa. Bapakku yang ada dalam surga, kami mau tetap bersuka di dalam Engkau. Kami mau tetap beria-ria di dalam Allah kekuatan kami. Sekalipun dalam situasi yang tidak baik, tapi kami tetap bersuka karena kami tahu Engkau tetap Bapa yang baik bagi kami. Lawan kunjungi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan yang baru, berikan pengharapan yang baru, hingga mereka Tuhan dengan sukacita yang melimpah. Kami tidak melihat persoalan kami besar, kami tidak melihat masalah kami besar, karena kami kenal siapa Allah kami. Allah kami Allah yang luar biasa. Karena kami kenal siapa Allah kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami boleh rasakan dan alami bersama dengan Engkau. Selama kami mengiring Engkau, kami alami Tuhan tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau jamah dan kunjungi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Bahkan kami yang di tempat ini pun, kami pun dikuatkan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Semua kita yang yakin Allah kita dahsyat, katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Setiap langkahku Tuhan, Engkau yang tentukan. Karena Kau yang setialah, tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Siapkan persembahan Bapak Ibu. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat pujian, tak pernah ku ragu akan kesetiaan.
menutup ibadah kita di dalam doa syafaat. Nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Agus. Sama-sama saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku yakin engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Bapakku dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat setiap anugerahmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang terus memberi kami kekuatan yang baru. Kebenaran firman-Mu yang terus menjadi penghibur dalam hidup kami Tuhan. Situasi boleh sulit, bahkan virus boleh ada Tuhan. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita. Dan kami bergembira Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Allah yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami pada hari ini Tuhan. Dan terus kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan buat bangsa negeri kami. Kami bersyukur Tuhan ada di negeri ini Tuhan. Kalau situasi hari-hari Tuhan terus mencekam, tetapi kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu Tuhan, keselamatan yang daripadamu Tuhan terus Kau nyatakan buat negeri ini Tuhan. Terus Kau berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan Tuhan untuk para pemimpin yang ada di negeri ini Tuhan. Supaya mereka Tuhan setiap keputusan apapun yang mereka ambil Tuhan, itu boleh membawa kami semua masyarakat negeri ini Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, kalau ada rancangan kejahatan, kalau ada rancangan orang-orang yang berniat jahat atas negeri ini Tuhan, kami berdoa, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gagalkan Tuhan. Kalau ada rencana-rencana penjarahan Tuhan, kami yakin dan percaya penjagaan perlindungan-Mu Tuhan atas negeri ini terus ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau yang akan memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan terus memelihara kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami tetap percaya bahwa janji Tuhan itu terus nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih terus kami juga bawa terus untuk para TNI Polri Tuhan, untuk aparat keamanan yang bertugas siang dan malam juga Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai aparat keamanan ini Tuhan untuk menjagai NKRI ini tetap bersatu Tuhan. Sehingga negeri kesatuan Indonesia ini terus bersatu hati. Sehingga biarlah perjuangan negeri kami di dalam melawan virus corona ini Tuhan. Kami rindu negeri ini terus dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, negeri ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena janji Tuhan pasti akan digenapi bagi negeri ini Tuhan. Terus kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang mungkin sedang sakit Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat mereka. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau hiburkan mereka. Dan Kau berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Pengharapan yang baru Tuhan. Sebab di dalam Engkau Tuhan, hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan yang menjadi pengharapan bagi mereka. Dan mereka boleh mengalami mujizat, boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terus kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami.
Kami bersyukur Tuhan, kalau pembangunan gereja sampai saat ini Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan. Dan kami percaya setiap proses, dan kami percaya semuanya akan selesaikan karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami pada hari ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Mari kita tetap berdiri, kedangkan kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak mantu, cucumu. Diberkatilah usaha mata pencarianmu. Tuhan akan menaruh engkau di kepala dan bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Pulanglah saudaraku dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami